Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan nama saya Risma Imelda dengan kos 90 kelas Oceanografi APB. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengolah data peramalan gelombang yang kedua dengan metode SMB atau Spectra pokoknya gitu SMB. Oke, sebelumnya kita buka motor. Sebelumnya kita buka fetch efektif yang terakhir kita buat, kemudian gabungin pengolahan data yang dari ODV dari bulan awal sampai bulan akhir, dimana bulan awalku itu bulan 6. Bulan 6 itu kapan? Mei, Juni, Juni sampai bulan Agustus. Oke. Kemudian tabel yang ketiga itu ada tabel fetch SMB. Nah, ini baru. Oke. Nah, kemudian interpolasinya itu di print terlebih dahulu. Oke, ini grafik interpolasi yang digunakan untuk pengolahan peramalan gelombang kali. Oke, kita langsung aja isi tabel-tabelnya. Wow. Nah, ini itu yang slide awal kita isi ini tabel fetch efektif yang terakhir kali kita gunakan. Aduh, Ctrl C, kemudian Ctrl value. Oke, udah selesai. Kemudian kita ke tabel 3. Tabel 3 itu menggunakan pengolahan yang gabungan. Nah, sebelum ini itu udah diganti ya. Tanggal pendek. Oke. Ini diganti jadi bulan 01, 06, 06. Masih angka. Masih angka 01, 06, 2020. What the hell? 0, oh, 01, 06, 2020. Nih, oke, udah. Di tanggal pendek. Setelah itu ini kita drag aja ke bawah. Oh, nggak bisa, harus manual. Oke. Kelewat. Woi, ke atas coy. Kenapa dah? Aku nggak mau ke atas. Udah. Lah. Udah. Stop. Setelah itu kita masukin waktunya. Nah, ini bisa, udah gini aja.
Sudah selesai. Oke. Oke, ini di sini ada penjelasannya. Derajat itu arah. Arahnya kemana? Nah, ini arah mata angin. Sedangkan arah itu lihatnya di sini. UL ke knot, yang knot sama MS UL. Oke, kita ganti C. Udah mulai magar. Bentar, escape dulu. C. Tervalue. Kemudian UL notnya. Ini MS, ini not. Oke. Cara mencari RL dengan interpolasi. Oke. Sekarang kita buka tutorial. Suruh gabungin 3 bulan. Nah, itu kan ada ini kecepatan meter bakal di-share juga. Lanjut ke bagian RL. RL ini apa? Jadi, kita akan melakukan interpolasi. Nanti itu ada grafik yang bakal di-share juga di Drive. Jadi bakal kalian print grafiknya. Bentuk grafiknya itu seperti ini. Nah, jadi di dalam interpolasi yang akan dikerjakan, pertama itu ada UL. UL sama dengan meter per second. Ini bisa di-connect aja. Kita buat sama dengan buka tabel 3, terus ini connect, enter. Terus kita bisa drag sampai bawah. Drag sampai bawah, sampai bawah. Drag sampai bawah, connect, enter. Pertama itu ada UL. UL sama dengan meter per second. Ini bisa di-connect aja. Karena ini udah selesai semua, tabel 4. Nggak kok, tabel 4 udah kok. Sama dengan ini bisa ya? Aduh deh, drag manual. Kita buat sama dengan buka tabel 3. Jadi untuk pengisiannya itu gimana? Di sini ada X. Kalau X itu jarak dari si titik pertama, misalnya ini ya, misalnya langsung aja. Aku di 8,5 itu dapatnya sekitaran antara jarak 5 sama 10. Dari sini ke sini, kita ibaratkan dari sini ya. Titik ini tarik garis ke atas, terus tarik garis ke samping. Jadi titiknya itu titik akhirnya diukur dari batas bawah itu dinamakan X. Lalu untuk A itu poin
poin dari titik ini itu dinamakan titik A. Sementara kalau aku kan di 8,5, berarti titik A-nya itu adalah 5 dan titik B-nya itu adalah 10. Sementara itu untuk C dan D-nya, karena aku kalau ke kiri itu batas bawah batas atasnya adalah 1,0 dan 1,5, maka itu dinamakan titik C sama titik D. Untuk interpolasinya udah ada rumusnya di sini, kalau sekiranya teman-teman lupa, langsung aja aku buat contohnya di sini. Karena pengukuran yang udah aku buat di UL 8,5 itu adalah 1,1, di bagian A-nya berarti aku buat 5, terus di bagian B-nya 10, bagian C-nya adalah berapa tadi, 1 dan 1,5 di bagian D. Sebelum masuk ke interpolasi, Langsung buletin ya berarti. Oke, I see. Yang beda berarti X, A sama A, B, C, D itu sama. Bagus. Oke. X-nya itu total semua. Loh, aku dapat 4. Oke, nice. Kok ini? Jangan simpan. Tabel. Oke, X-nya itu aku dapat 4. A-nya itu aku dapat 5. B-nya aku dapat 10. Kemudian C-nya tadi aku dapat gimana? 1,0. Kemudian B-nya aku dapat 1,5. Nah, ini RL sama dengan itu RL sama dengan C ditambah, oke, gini C ditambah X min A, X minus A dikali D minus C, D minus C bagi B min A, B minus A. Bentar, langsung break aja karena rumusnya sama. Oke, div. Oke, next. Ini interpolasi yang pertama. Kemudian ada interpolasi yang kedua, yaitu 7,5. Yang kedua, di mana A-nya itu X-nya itu sama 4. Nah, ini sama semua dong. 5, ini 10, sini 1,5, ini 1,5.
selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Nggak mungkin mau aku selesaiin sekarang. So, ini aku copy paste terlebih dahulu. Copy paste. Enggak. Bentar. Masih aku mau ngingetin di bagian UL itu sengaja dibuat angka di belakang koma itu hanya satu, jadi supaya lebih memperkecil nilai yang mau kita tempatkan nantinya di grafik tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman di tabelnya ketika di paste nggak langsung nilainya 1 di belakang koma, desimalnya bisa menggunakan mana ya? Sebentar, ini pakai increase indent. Ini enggak sih? Bukan. Salah teman-teman. Bisa pakai ini ya. Yang di number decrease atau increase. Nah, kalau increase dia ditambahin. Nah, sampai 1, intinya sampai 1 di belakang koma. Oke, langsung aja ke bagian interpolasi. Ini aku skip aja. Nah, ini udah selesai aku buat nilai-nilai X, A, B, C, D. Lanjut ke RL. Jadi ini rumusnya ya teman-teman. Oh, dari jalan ke gini loh, bukan ke ininya. Sedang kok bingung kok sama semua. 2,2 itu 2. Dan ada juga di sini. Kalau udah langsung aja kita drag. Nah, udah keluar semua nilai-nilainya. Kita drag lagi sampai bawah. Oke. Kalau udah, nilai yang kalian dapatkan di sini di copy, baru kembali lagi ke tabel 3 konversi data angin. Terus di bagian RL di paste values. Oke. Lanjut ke bagian UE sama UA. Kalau di bagian UE, UA itu ada rumusnya. Jadi rumusnya itu singkat. Nanti bakal dijelasin mengenai arti-arti dari rumusnya. Jadi kita buat langsung sama dengan RL dikalikan dengan UL dengan satuan meter per second. Di enter, terus di drag aja ke bawah. Terus yang UA itu rumusnya sama dengan 0,71 dikalikan buka kurung nilai UE pangkat 1,2. Maka nah, ini udah BC2 FE2 DC2. Nah ini baru benar, pantas sebentar itu. Nah udah, kemudian ini aku buat baca dulu. Control value gue itu tadi gimana rumusnya kak? Jadi rumusnya itu singkat. Nanti bakal dijelasin mengenai
arti-arti dari rumusnya. Jadi kita buat langsung sama dengan RL dikalikan dengan UL dengan satuan meter per second. Di enter, terus di drag aja ke bawah. Oh, udah gitu doang. Ya, sama dikalikan UL. Terus drag ke bawah. Terus yang UA itu rumusnya sama dengan 0,71 dikalikan buka kurung nilai UW pangkat 1,23 tutup. Sama dengan 71 dikali UB pangkat W pangkat sorry dapat semua. Kurung enter. Terus ini kita buat drag lagi ke bawah. Fetch-nya ini 200 km. Kalau yang ini kita buat 200 karena meter tambahin 00. Salah, wait. 200 200 iya 200. Wait ya. Tambahin 02. Ini bisa di drag. Lanjut ke H0. H0 ini juga ada rumusnya. Rumusnya itu 5 sama dengan 5,112 dikalikan buka kurung 10 pangkat minus 4 Oke, lanjut. Ini ditutup kurung dulu. Dikalikan sama UA. Dikali lagi dengan fetch satuan meter. Pangkat 0,5 tutup kurung. Oh ya, di sini tuh dibuat dibuat ini enter. Oke. Kalau yang di tenor
dibuat ini, enter. Oke, kalau yang di T0 itu rumusnya sama dengan yang meter. Oke, jadi ini rumusnya ya guys, meter per second dikalikan fetch yang meter, tutup kurung, pangkat 0,33, tutup kurung, enter. Kelihatan sama dengan kok 0,6 video UA dikalikan fetch yang meter, itu kurung pangkat 0,33, itu kurung, enter. 33, tutup kurung, enter. Oke, jadi ini rumusnya ya guys. Kalau mau dilihat lagi, buat H0, terus ini buat T0. Oke, kalau udah di drag sampai ke bawah. Jadi lanjut ke tabel terakhir, tabel 4 SMB. Di sini ada nomor H0, T0, H-sort, T-sort, HS, dan TS. Kalau di sini kita isinya mulai dari H0, jangan ke nomor dulu. Jadi kalau di H0 kan udah ada nilainya, bisa di connect aja. Oke. Enter. Terus T0 bisa di connect atau di copy file paste values bisa ya. Ini tinggal di drag aja. Kalau udah H0 sama T0 nya di copy semua, balik lagi ke atas, di paste di H-sort sama T-sort, ini di paste values. Oke. Jadi di sini ada apa sih langkah-langkah ya. Yang pertama itu sortir data H dan data T dari paling besar ke paling kecil. Jadi di sini kita bakal memfilter datanya dari yang besar sampai terkecil untuk menghitung nilai daripada si HS. HS-nya ini dapat diketahui dengan menggunakan perhitungan 33,3% dari data dikalikan sama data atau dikalikan A gitu intinya. Nah, kita bakal melakukan step pertama, sortir data. Caranya itu gimana? Kita ke bagian di tab itu ada sort and filter. Kita klik sort and filter, lalu filter. Terus di bagian H-sort itu diklik yang sort largest to smallest. Terus di T-sort juga dipastiin aja diklik largest to smallest. Oke, kalau udah baru kita melakukan penomoran. Kenapa penomorannya ini terakhir setelah di filter? Karena kalau misalnya kita buat di awal, maka si bagian number juga bakal ngikutin kena filter dari yang terbesar dan intinya bakal teracak gitu.
Maka filter, kita klik sort and filter, lalu filter, terus di bagian H-sort itu diklik yang sort largest to smallest. Terus di T-sort juga dipastiin aja diklik largest to smallest. Oke, kalau udah baru kita melakukan penomoran. Kenapa penomorannya ini terakhir setelah di filter? Karena kalau misalnya kita buat di awal, maka si bagian number juga bakal ngikutin kena filter dari yang terbesar dan intinya bakal teracak gitu. Lanjut ke bagian HSTS, tapi sebelum itu kita mau hitung total jumlah data A. Nah, kalau di sini kan aku punya datanya itu sekitar, kalau terakhir itu di 361. 361 dikurangin sama yang pertama ini ya. Jadi aku punya 360 data. Maka caranya menghitungnya itu kita klik di bagian J11. Itu kan ada formula sama dengan 368 dikali 33,3 per 100. Itu diganti 368-nya disesuaikan sama nilai data yang kalian punya. Kalau aku kan tadi 360. Nah, berarti aku punya 119 data. 119,88. Kalau dibulatkan sekitar 120. Jadi kita mau mencari data dengan jumlah data tertinggi itu adalah 120 data. Jadi nilai 120 ini bakal digunakan untuk mengcopy data yang ada di sini. Kita copy untuk mengisi kolom yang warna kuning. Misalnya yang HS kita mau isi dari H-sort. Kita drag sampai bawah sampai 120 data. Karena kan tadi ada bagian atas, jadi kita bakal dragnya sampai yang 121. Nah, ini ya kan, ini kita copy. Kenapa aku nggak dragnya pas di 120? Karena kan ini ada bagian judul-judulnya ini, supaya dikurangin nilai dari sini. Jadi aku ambil yang sampai 120 data. Lalu tinggal di paste. Tetap ya teman-teman, paste values. Nah, udah keluar nilainya. Buat TS sama, kalian copy TS 121. Wait. Oke. Ini di copy lagi. Lalu di paste. Benar. Lupa, harus paste values. Nah. Oke. Kalau udah step terakhir, di sini boleh ditambahin lagi ya. HS, terus ini TS. Nah, di sini mau dilakukan penjumlahan. Jadi ada rumus sum, buka kurung. Ini di drag sampai ke bawah, sampai batas terakhir. Tapi yang bagian H, kalau H yang mau dicari ya yang di drag itu H. Nah, kalau udah tutup kurung dibagikan sama nilai dari si persenan tadi. Nah, dibagikan ini. Nah, akhirnya dapat nilai HS. Terus TS sama nilai dari si persenan tadi. Nah, dibagikan ini. Nah, akhirnya dapat nilai persenan tadi.
dibagikan ini. Nah, akhirnya dapat nilai HS. Terus TS sama buka kurung kayak tadi, dibagi sama dibagikan sama ini. Belum. Dibagikan dengan nilai ini. Enter. Oke, jadi deh. Jadi guys, buat modul 4 S udah kelar. Aku Sini. Selesai. Belum selesai sih. Aku masih ada tanggungan beberapa lagi. Cuman udah. Masa aku gambar 300 sekarang. Mampus. Oke. Udah selesai juga. Aduh, udah gak kuat. Makasih, Kak.